Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra Sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat mama, ingat Tempra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Bunda? Alhamdulillah. Suara saya terdengar bagus? Jelas semuanya? Jelas ya? Yes. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya di hari Minggu. Waktunya family time ya sebenarnya kalau di hari Minggu, dan tepat banget kita ngebahas satu topik yang memang harus rasanya semua keluarga harus nonton deh. Rasanya semua keluarga harus punya ilmu yang sama tentang penanganan anak di rumah, apalagi tentang demam. Kalau saya boleh berpendapat nih, biasanya kalau demam itu sih demam, batuk, pilek, itu biasanya kondisinya yang memang mengharuskan kita sebagai ibu-ibu tuh kayaknya harus flashback gitu ya, ketika anaknya sakit, demam, kira-kira kenapa ya? Dia ngapain aja ya hari ini? Ketemu siapa sih aja ya hari ini? Kayaknya kondisi-kondisi yang kayak gitu yang agak susah untuk yang harus kita extra tracking ya, karena kondisinya saat ini memang menuntut kita lebih serba hati-hati. Nah, Ayah Bunda di rumah, sebelum kita memulai Zoom class kita hari ini, kita akan memulai terlebih dahulu dan membuka acara ini dengan membacakan doa. Kita baca doa terlebih dahulu untuk Ayah Bunda sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan untuk Ayah Bunda yang beragama Islam, kita sama-sama membaca doa Al-Fatihah. Kita membaca doa, dimulai. Amin, Allahumma amin. Harapannya sih mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita hari ini, karena jika Allah ridho, insya Allah ilmu yang diberikan Dr. Lia nanti insya Allah akan bermanfaat dan bisa membantu semua orang. Kita akan membahas tentang demam ya, seperti tadi saya awal bilang, kita akan membahas tentang demam, dan jangan panik, kita akan kenali dan bagaimana penanganannya. Demam itu seperti tadi saya sempat bilang di awal, sebenarnya kalau sebelum pandemi ini menyerang, demam itu rasanya ya penyakit-penyakit harian ya yang biasa dirasakan oleh anak-anak kita ya, flu, demam, batuk, pilek, itu rasanya ya penyakit-penyakit harian ya. Tapi karena adanya pandemi yang menyerang ini ya, dari bulan Maret kemarin sampai sekarang yang masih belum tertanggulangi, rasanya ketika anak kita demam, flu, batuk, pilek itu udah yang ibu tuh langsung deg-degan gitu ya. Kenapa ini? Ada yang salahkah dengan yang hari ini terjadi? Dia ketemu siapa aja? Makan apa aja? Dia ngapain aja? Nah, tentunya yang perlu Ayah Bunda lakukan adalah jangan panik ya, karena ternyata nanti dokter berarti Nyaima masih belah itu deh. Demam itu ada tahapannya dan penanggulangannya, dan kita bisa pelajari itu. Dan kalau boleh saya saran nih, dan kalau misalnya Ayah Bunda masih harus ada amanah kerja di luar ya, kerjanya tidak work from home, tapi masih work from office, dan masih harus menitipkan putra-putrinya dengan keluarga di rumah atau dengan pengasuh, nah sebaiknya pengasuh dan keluarga di rumahnya pun juga diajak nonton. Kenapa harus diajak nonton? Karena saya bisa jamin ya, kalau misalnya kita punya ilmu yang beda, punya sumber yang berbeda, maka penanganannya pun akan berbeda. Nah, jadi ketika misalnya yang di keluarga ikut, Ayah Bunda ikut, pengasuhnya ikut, maka pada saat misalnya anaknya sakit, anaknya demam, itu punya satu langkah yang sama. Jadi kita nggak akan ada lagi tuh nemuin mungkin pertanyaan-pertanyaan, ini kok anaknya demam, sakit kok nggak dibawa ke dokter, nah, atau anaknya kok belum dikasih obat, padahal ini udah demam. Nah, padahal kita mungkin punya background ilmu atau pengetahuan yang beda-beda nih. Nah, ini adalah saatnya Ayah Bunda untuk ngajak semuanya nonton bareng kelas Zoom online ini bersama Dr. Lia. Nah, untuk efektif waktu, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari moderator yang akan menemani Ayah Bunda di rumah serta Dr. Lia. Untuk moderator saat ini yang akan menemani Ayah Bunda di rumah dengan Bidan Widya Sulistiani. Kalau saya sih biasa memanggilnya dengan Teh Widya ya. Teh Widya lahir di Lamongan 4 Agustus 1995.
Lalu untuk status pernikahannya belum menikah, riwayat terakhirnya adalah D3 Kebidanan Stika Bakti Kencana Bandung dan SMA Plus Algifari Bandung. Dan saat ini beramal-amalnya ada di Bidan Klinik Jasmine MQ Medika. Assalamualaikum Teh Widya. Sudah bergabungkah? Ya, Hai Teh Widya, terima kasih. Hari ini topiknya menarik ya Teh Widya ya, tentang demam ya. betul sekali Bu Helga, sangat menarik ya, apalagi di musim kayak gini kita perlu tahu ya Bun ya. Iya, perlu banget, perlu banget. Jangan lupa nih Ibunda, catatannya jangan lupa kalau misalnya perlu untuk alat tulis, segera siapkan. Dan untuk efektif waktu nih Teh Widya, mangga Teh Widya untuk selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Helga sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-Bunda. Perkenalkan saya Bidan Widya, saya akan menjadi moderator siang hari ini. Sebelumnya kita langsung aja untuk efektivitas waktu, saya akan membacakan peraturan ya Bun ya, untuk kelas Zoom siang hari ini. Yang pertama, tidak diperkenankan untuk keluar kelas Zoom sebelum kelas selesai ya Bun ya. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk menghidupkan mic. Jadi sebelum nanti ada sesi tanya jawab, mic-nya mohon di-mute semua ya, supaya penyampaian materi jelas ya. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan melalui kolom chat dengan format nama, garis miring usia anak, garis miring BB-nya, garis miring pertanyaannya. BB itu berat badan ya Bun ya. Jadi nanti takutnya ada pertanyaan yang memerlukan yang harus dijawab memerlukan dengan berat badan kayak gitu kan, supaya yang keempat, pertanyaan akan dijawab pada sesi Q&A. Nah, jadi sebelum saat penyampaian materi nanti kita belum buka sesi tanya. Kalau bunda-bunda boleh melalui chat ya dengan yang format tadi ya Bun ya. Saya ulang sekali lagi untuk formatnya, nama, garis miring usia anak, garis miring berat badan saat ini, dan garis miring pertanyaannya. Nanti kami akan buka sesi tanya jawabnya, nanti kita akan jawab di sesi itu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV dari Dr. Lian Julia yang Bun ya. Untuk pemateri siang hari ini akan diisi oleh Dr. Liana Julia, Abdullah SPA MKes yang beralamat di Cisitul Indah 6 Kompleks Kampung Padi G20 Bandung. Beliau tanggal lahir statusnya perempuan ya, terus status pernikahan sudah menikah, agamanya Islam, dan pendidikan terakhirnya pada 2017 Fellowship Neonatologi FKUI atau RSCM, 2016 Fellowship Neonatologi TUDU Hospital Ho Chi Minh City, 2011 sampai 2013 di Universitas Padjadjaran Magister Kesehatan Ilmu Kedokter Dasar. Kegiatan sekarang sebagai dokter spesialis anak klinik utama Jasmine MQ Medika. Oke, kita langsung aja ya Bun ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut ke presentasi materi yang akan disampaikan oleh Dr. Liana Julia. Dipersilakan untuk dokter tempat dan waktunya. Ya, terima kasih Teh Widya. Halo Ibu Bapak semua. Saya lihat ternyata ini nggak cuma ibu-ibu aja ya, ada bapak-bapaknya nih yang ikut serta. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke, topik kali ini itu membahas tentang demam ya. Kenapa kok dibahas tentang demam? Karena demam ini merupakan keluhan yang cukup sering, sekitar 30% alasan kenapa ibu bapak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan gitu. Jadi salah satunya adalah keluhan utamanya demam. Dan banyak juga di antara ibu bapak nih yang sering panik duluan gitu, padahal mungkin anaknya masih oke-oke aja, tapi mungkin karena adanya kekurangan informasi dan lain sebagainya, jadi yang pertama adalah
panik duluan gitu. Semoga setelah mengikuti materi ini tidak panik lagi dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Oke, kita langsung mulai aja ya materinya ya. Mangga boleh di-share screen materinya, Teh Widya. Sip. Ya, jadi ini topiknya, kenalan dengan demam dan bagaimana tata laksananya di rumah, ya. Kemudian kurang lebih seperti ini yang akan siang hari ini kita bahas, mulai dari definisinya, bagaimana terjadinya demam, kemudian cara pengukuran suhu yang benar itu seperti apa sih karena kadang-kadang orang tuanya bilang demam, padahal ketika diukur dengan termometer yang benar ternyata nggak demam gitu misalnya. Penyebabnya seperti apa, tata laksananya di rumah bagaimana, serta tanda dan gejala apa yang perlu diwaspadai, kapan anak-anak kita perlu dibawa ke fasilitas kesehatan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Oke, nah definisinya kayaknya semuanya udah tahu ya. Definisi demam ini memang banyak pendapat, tapi hampir semuanya sepakat kalau yang dinamakan dengan demam itu ketika suhu tubuh kita di atas 38 derajat Celcius atau kalau termometernya pakai yang Fahrenheit 100,4 derajat Fahrenheit. Gitu. Sebenarnya demam ini merupakan suatu reaksi normal tubuh kita aja terhadap rangsangan dari luar, misalnya infeksi yang paling sering terjadi. Seperti itu. Jadi demam itu di atas 38 derajat ya, kita samakan dulu persepsi. Jadi kalau cuma di bawah 37 atau 37,5 itu mungkin baru anget-anget aja, tapi belum bisa disebut sebagai demam. Ya. Kemudian selanjutnya ya, penyebabnya ada banyak sekali penyebab demam. Nggak semuanya penyebabnya karena infeksi, karena masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Tapi ada juga penyebab non-infeksi. Penyebab infeksi atau ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa disebabkan karena bakteri, karena virus, karena jamur, atau parasit lainnya. Dan yang paling sering sudah dirangkum di sini, paling sering itu adalah common cold. Jadi anaknya batuk pilek terus ada demam-demam sedikit. Atau infeksi saluran napas lainnya yang lebih berat, misalkan radang paru-paru, kemudian sinusitis misalnya. Kemudian infeksi saluran cerna, biasanya gejala penyertanya adalah anaknya ada mencret, muntah, kemudian ada demam. Nah, itu penyebabnya biasanya infeksi karena ada kuman masuk ke dalam saluran cerna kita. Juga yang sering juga terjadi adalah infeksi saluran kemih, infeksi saluran kencing anak kita. Itu cukup sering terjadi pada anak-anak laki-laki terutama yang belum disirkumsisi atau belum disunat. Atau anak-anak perempuan juga sering menggunakan diapers atau mungkin ada kelainan penyerta lainnya seperti fimosis. Jadi itu juga sering menyebabkan infeksi saluran kemih. Kemudian juga infeksi tropis yang sering terjadi di Bandung atau di Indonesia adalah demam berdarah dan demam tifoid. Pasti ibu bapak juga sudah mengenal ini ya, yang paling sering demam berdarah dan demam tifoid. Itu selalu ada setiap tahun. Sekarang nggak musim hujan, nggak musim kemarau, pasti ada terus kalau yang namanya demam berdarah dan demam tifoid. Kemudian dan lain sebagainya, itu yang tadi saya sebutkan adalah infeksi yang paling sering terjadi ya. Non-infeksi apa aja yang selain infeksi? Karena autoimun misalnya. Kemudian setelah imunisasi itu wajar sekali terjadi demam. Atau misalkan tumbuh gigi. Nah, tumbuh gigi ini sebenarnya perlu kita cermati karena ternyata tidak ada bukti ilmiah yang menyokong anak demam itu karena tumbuh gigi. Jadi hanya merupakan berdasarkan pengalaman saja. Jadi pengalaman justru dari ibu-ibu nih. Anak saya juga kemarin gara-gara tumbuh gigi terus agak demam-demam sedikit ya. Itu oke lah gitu. Tapi perlu diingat kalau demamnya sudah di atas 38,9 derajat Celcius, dari kepustakaan disebutkan nih, jangan pernah sekali-kali berpikir demamnya itu karena lagi tumgi gitu ya. Kemudian juga kalau anak-anaknya di bawah 3 bulan masih baik, yang masih suka dibedong gitu. Nah, karena pengaturan suhunya belum baik,
Kadang-kadang kalau bajunya yang kita kasih terlalu tebal, bedongnya terlalu tebal, udah dikasih bedong, dikasih kaos tangan, dikasih kaos kaki, kemudian dikasih selimut, ditutupin kepalanya pakai topi, terus AC-nya misalkan dimatiin, suhu ruangannya terlalu panas, kadang-kadang itu juga bisa menyebabkan demam. Tapi ingat ya, kurang dari 3 bulan aja yang bisa seperti itu. Dan perlu diingat juga, suhunya tidak melebihi 38,5 derajat Celcius. Jadi kalau ada suhunya 39 derajat Celcius, jangan pernah berpikir bahwa itu karena bajunya yang terlalu tebal. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, oke, sekarang ini mengapa bisa terjadi demam? Coba ya, ini agak-agak pelik, tapi saya mencoba menerangkan dengan sesimpel mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi, suhu tubuh kita itu diatur oleh otak yang bagian otak yang bernama hipotalamus, ya. Jadi hipotalamus ini bagian otak kita yang bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh kita. Jadi dia akan memiliki yang dinamakan termostat atau set point tubuh kita. Jadi suhu yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini berapa supaya bisa mencapai keseimbangan di dalam tubuh kita. Gitu ya, itu termostat namanya. Jadi set point-nya. Nanti yang menentukan adalah hipotalamus yang berada yang merupakan bagian dari otak kita. Nah, ketika kuman masuk ya, kuman itu nanti akan sebentar ya, anonet. Oke. Nah, kuman masuk, dia akan mengeluarkan senyawa yang dinamakan pirogen. Ya. Nah, kuman masuk ke dalam tubuh kita mengeluarkan senyawa yang namanya pirogen. Pirogen ini kemudian akan dikenali oleh sistem pertahanan tubuh kita, oleh tentara-tentara pertahanan tubuh kita. Ya, si pirogen ini. Oh, oke, ada musuh datang nih. Pirogen itu jadi kayak apa ya? Senyawanya kuman gitu. Jadi kayak sinyal ke sel pertahanan tubuh kita. Oh, oke. Dia kemudian dikenali, nah sistem pertahanan tubuh kita, kemudian tentara-tentaranya ini nih mengirimkan sinyal ke hipotalamus kita. Mengirimkan sinyal, dia bilang, woi ada musuh datang, saya lagi berperang nih, gitu. Ada musuh datang, saya lagi berperang, maka hipotalamus akan bereaksi dengan cara menaikkan termostat. Jadi menaikkan suhu tubuh kita supaya apa? Tentunya akan memberikan manfaat supaya membantu si tentara-tentara yang tadi sedang berperang, ya, karena menciptakan suasana yang tidak disukai oleh si kuman tadi. Jadi kalau suhu tubuhnya panas, si kuman juga nggak suka, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebagai alarm, sebagai sinyal kepada tentara-tentara yang lainnya bahwa sedang terjadi peperangan di dalam tubuh. Kalian waspada semua ya, gitu. Jadi itu fungsinya dari demam. Nah, karena tadi termostatnya sudah naik, ya, suhu yang dibutuhkan oleh tubuhnya sudah dinaikkan oleh hipotalamus, misalkan nih, suhu awalnya 36 derajat Celcius waktu sebelum sakit. Kemudian ada kuman masuk, si hipotalamus akan menaikkan set suhu tubuh kita menjadi misalkan 38. Nah, dari 36 ke 38 derajat, nah gimana caranya supaya terjadi kenaikan suhu? Maka tubuh akan berusaha memproduksi panas untuk mencapai suhu yang telah ditetapkan hipotalamus tadi, untuk mencapai suhu 38 derajat tadi. Dengan apa caranya? Yang pertama dilakukan dengan tubuh kita adalah dengan mengurangi aliran darah ke kulit. Kenapa kok dikurangi aliran darah ke kulit? Untuk mengurangi pengeluaran panas, gitu. Itulah pasti Bapak Ibu suka meraba anak-anaknya kalau misalkan yang lagi demam, terkadang kaki tangannya suka teraba dingin, ya, karena itu merupakan mekanisme tubuh kita untuk mengurangi aliran darah ke kulit dengan tujuan mengurangi pengeluaran panas, karena tadi si hipotalamus sudah naikin suhunya nih. Ya. Kemudian karena aliran darah ke kulit juga, gejala yang sering ditemui adalah sebelum suhunya jadi naik nih, biasanya anak kita akan kelihatan menjadi pucat, ya. Jadi kaki tangan dingin,
terus anaknya jadi kelihatan pucat. Itu sebenarnya mekanisme udah tanda-tandanya nih, bentar lagi suhunya bakalan naik. Nah, kemudian dengan cara apa lagi nih supaya tubuh kita memproduksi panas lagi? Nah, otot-otot di dalam tubuh kita disuruhlah dia untuk berkontraksi, untuk bergerak supaya menghasilkan panas, supaya mencapai suhu yang telah ditetapkan tadi oleh hipotalamus. Makanya anaknya suka menggigil. Ya, jadi menggigil sebelum terjadinya demam itu sangat wajar. Karena apa? Karena tubuh berusaha untuk mengeluarkan, untuk memproduksi panas sesuai yang telah ditetapkan oleh hipotalamus kita. Si otot-ototnya suruh kontraksi nih supaya ngeluarin panas. Jadilah dia menggigil gitu. Nanti baru suhunya sudah tercapai, suhunya sudah naik, menggigilnya pasti hilang deh. Ya, kemudian dengan cara apa lagi untuk menghasilkan panas? Tubuh akan meningkatkan metabolisme, denyut jantung juga akan meningkat. Makanya nanti akan ditemukan pada anak-anak kita kalau suhunya naik, pasti jantungnya juga akan berasa sama ibu deg-degan gitu. Aduh, jantungnya jadi berdebar-debar, dokter. Nah, emang susunya naik gitu. Jadi sesungguhnya itulah mekanisme-mekanisme yang wajar terjadi ketika anak kita sedang demam. Jadi kelihatan pucat, jadi kaki tangannya dingin, kontraksi otot jadi menggigil, ya, jantungnya berdebar-debar ya karena memang metabolismenya meningkat. Jadi seperti itu, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sekarang cara mengukur suhu yang benar? Ya, perlu diingat bahwa pemakaian termometer yang dari kaca tuh yang isinya air raksa, isinya merkuri, itu sudah tidak direkomendasikan lagi karena mengingat bahaya dari merkuri kalau misalkan dia bocor atau bagaimana itu kalau terpapar itu risikonya besar sekali dan berbahaya sehingga sudah tidak direkomendasikan lagi pakai termometer kaca ya, termometer gelas ya yang kalau misalkan mau dipakai tuh dikocok-kocok dulu gitu loh. Terus jadi sekarang yang lebih direkomendasikan adalah termometer yang digital. Kemudian juga tidak boleh kita memperkirakan suhu tubuh anak itu berdasarkan feeling. Jadi cuma diraba-raba aja dahinya, lehernya, perutnya. Itu sangat tidak akurat. Karena apa? Karena tergantung dari suhu orang yang meraba. Ya. Kalau suhu kita lagi dingin, tangan kita dingin, meraba anak yang suhunya normal aja, jadi suka kadang-kadang terasa hangat gitu. Jadi nggak bisa cuman meraba-raba, jadi harus diukur. Jadi misalkan ada anak yang datang ke tempat praktek, anak saya semalam demam, berapa suhunya? Cuman anget-anget aja, nggak sempat diukur. Nah itu sebenarnya agak gimana? Dokternya pun mungkin akan jadi kesulitan ya sebenarnya panasnya berapa atau benar nggak ini anak panas seperti itu ya. Jadi kayaknya kalau termometer itu merupakan salah satu barang wajib yang dipunyai oleh Bapak Ibu di rumah ya. Nah, suhu tubuh mana nih yang paling akurat untuk diukur gitu? Kan sekarang metodenya banyak ya. Ada yang ditembak lewat dahi, ada yang pakai ke telinga. Nah, ternyata yang paling akurat adalah melalui rektal dan mulut. Ya, tentunya tergantung usia gitu. Rektal dan mulut itu paling akurat. Selain dari rektal dan mulut, itu ternyata tidak seakurat pengukuran dari rektal dan mulut. Ya, tentunya kalau pengukuran dari mulut biasanya untuk anak-anak yang lebih besar ya, biasanya yang sudah bisa mengikuti perintah karena nanti kan harus dikepit sama bibirnya gitu dan nggak boleh digigit gitu ketika kita memasukkan termometernya. Kemudian sekarang yang ditembak-tembak itu ini namanya temporal artery temperature. Jadi mengukur arteri temporal. Itu jadi itu pun sebenarnya disebutkan dari literatur tidak seakurat dari pengukuran rektal dan mulut. Ya, lanjutnya. Nah, ini adalah contoh gambar bagaimana cara mengukur dari mengukur suhu dari yang termometer yang dari telinga nih, ya. Jadi membran timpaninya nanti yang diukur. Caranya nih si cupingnya itu agak ditarik ke atas, kemudian termometernya didekatkan ke lubang telinga, kemudian kurang lebih baru di set dipencet gitu jadi baru kurang lebih 2 detik baru nanti akan keluar. Nah, untuk yang rektal ini posisi anaknya kurang lebih seperti gambar ini nih. Ya, seperti gambar yang ini.
Tuh, anaknya ditelungkupin di pangkuan kita, kemudian si termometernya dimasukkan ke dalam lubang anusnya, kurang lebih katanya di sini disebutkan sekitar 1/4 sampai setengah inci atau sekitar 6 sampai 12 mm. Jadi 0,6 sampai 1,2 cm aja ke dalam lubang anus. Kemudian ditahan dulu sampai suhunya terbaca. Seperti ini pengukurannya, nggak susah sih, cuman mungkin ribet aja, harus buka ya purse-nya, harus memposisikan seperti ini, ya. Nah ini tapi sebenarnya paling akurat ya lewat rektal ini, gitu. Dan ini bisa dipakai termometer digital biasa ya, nggak mesti termometer khusus, seperti itu. Oke, selanjutnya, ya untuk lewat mulut, ini juga gampang banget. Cuman harus diperhatikan sebelumnya kalau misalkan minum atau makan makanan yang panas dingin itu bisa berpengaruh. Jadi harus ditunggu dulu sampai sekitar 30 menit. Dan jangan lupa ya karena masuk ke mulut termometernya tentunya harus dicuci dulu pakai air dan sabun. Jangan sampai bekas ketek orang nggak dicuci dulu, nggak disabunin dulu terus kita masukin ke dalam mulut anak kita ya. Jadi harus dicuci dulu, pastikan harus dicuci dan bersih dulu ya. Nah, termometernya disimpan di mana? Harus ditaruh di bawah lidahnya. Di bawah lidahnya. Ujungnya itu ditaruh di bawah lidah dan minta anak untuk mengepit, untuk menahan termometer dengan bibir ya, bukan digigit ya, tapi hanya dikepit dengan bibirnya untuk ditahan sampai suhunya nanti terukur. Jadi ditaruhnya di bawah lidah. Ini juga gampang banget ya. Dan bisa pakai termometer digital manapun. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin nice to know aja. Sebenarnya Bapak Ibu nggak tahu juga nggak masalah, cuman ya ada baiknya untuk mengenal pola-pola demam pada penyakit-penyakit tertentu. Dan saya sini masukkan penyakit-penyakit yang memang sering terjadi di Indonesia ini ya. Paling sering kan demam berdarah nih. Katanya fase demamnya dikenal dengan istilah pelana kuda. Jadi pelana kuda itu seperti di gambar grafik nih, naik dulu, turun, terus naik lagi. Biasanya seperti itu. Ya, terus dia biasanya kalau demam berdarah nih ya, demamnya tiba-tiba mendadak tinggi, bisa mencapai 40 derajat. Itu berlangsung sekitar 3 harian. Pokoknya mendadak tinggi, yang mendadak tinggi gitu, anaknya nggak ada angin, nggak ada hujan, anaknya kemarin masih main aja, terus tiba-tiba panasnya nyebret, itu biasanya sakitnya karena virus. Ya, virus apapun, termasuk virus demam berdarah, virus lain-lain, pokoknya yang virus-virus gitu biasanya mendadak tinggi gitu ya. Hanya demam berdarah ini perlu diwaspadai nih ibu-ibu. Ketika panasnya sudah mulai turun di hari keempat kelima, tapi tiba-tiba tidak disertai dengan perbaikan klinis, misalnya nih, panasnya turun, tapi anaknya kok tambah lemes ya? Tapi kok kaki tangannya malah jadi tambah dingin ya? Atau anaknya malah jadi muntah-muntah hebat, nah itu merupakan tanda bahaya. Ya, jadi kalau panasnya turun, tapi tidak disertai dengan perbaikan klinis, kan harusnya kalau panasnya turun anaknya udah mulai ceria lagi. Anaknya udah mulai ceria, nafsu makannya biasanya sudah kembali membaik, nggak baik 100% sih, tapi udah mulai masuk makanan lah gitu kan. Itu hati-hati. Jadi kalau turun panas, tapi anaknya tambah lemes gitu. Kalau bahasa Sundanya tambah ngalempreh. Nah, itu awas, harus segera dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke fasilitas kesehatan lainnya. Ya, biasanya juga kalau demam berdarah ada keluhan nyeri pegel-pegel, kemudian matanya juga jadi kayak berat, di belakang matanya nyeri, ya, ada sakit kepala, ya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kalau pada di demam tifoid. Lanjut. Nah, kalau demam tifoid ya, perlu diketahui demam tifoid ini akan menyerang anak biasanya yang sudah di atas 2 tahun. Jadi kalau di bawah 2 tahun itu jarang sekali yang terserang demam tifoid, kecuali kalau memang hygiene-nya sangat buruk. Kenapa kalau di atas 2 tahun? Karena kalau di atas 2 tahun biasanya anaknya sudah mulai aktif, udah mulai jajan-jajan, ikutan makanan jajanan orang tua, kemudian antibodi dari orang tuanya, dari ibunya pun sudah mulai turun. Jadi itu pun kenapa sebabnya si vaksin demam tifoid ini diberikan di usia lebih dari 2 tahun. Jadi kalau di bawah 2 tahun ada demam lama, itu biasanya kita jarang berpikir, oh ini tifus gitu. Ya, dan demamnya biasanya di atas 1 minggu kalau demam tifoid. Ya. Demam
terus kalau tifoid. Bisa berlangsung 2-3 minggu kalau demam tifoid ya. Kalau misalkan di bawah seminggu sih sepertinya itu bukan demam tifoid. Karena kalau demam tifoid walaupun dia diobatin, nah itu demamnya biasanya akan terus berlangsung dan khasnya dia lebih panas di waktu sore menjelang ke malam hari. Itu biasanya lebih nyebret lagi gitu panasnya ya. Ada keluhan saluran cerna juga seperti mual, muntah, diare ya. Itu hampir semua kalau anak sakit pasti ada rada-rada mual, ada kadang-kadang ada muntah ya. Jadi memang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini common cold. Common cold juga sering banget ya yang batuk pilek demam. Nah, itu common cold disebutnya. Atau lebih sering kalau di istilah masyarakat sering disalahartikan sebagai flu atau influenza ya. Ini sebenarnya agak berbeda dengan common cold karena influenza itu nama kuman penyebab sakitnya. Jadi kalau dia ada pilek, batuk, bukan berarti penyebabnya adalah influenza. Tapi karena yang paling terkenal adalah influenza, jadi kayak apa ya? Jadi kayak udah mendarah daging, udah apa ya? Ibaratnya kalau apa sih? Kalau air mineral, mohon maaf saya sebutkan merek. Kalau air mineral kita mau beli air mineral, mau beli Aqua misalnya, atau pompa air mau beli Sanyo misalnya. Itu jadi udah terbrand seperti itu. Padahal penyebab common cold ini banyak sekali, bukan hanya virus atau kuman influenza. Jadi penyebabnya sangat banyak. Tapi yang selalu dibilang adalah anak saya sakitnya sedang influenza atau sedang flu. Padahal itu sebenarnya mungkin cuma pilek atau salesma atau common cold biasa. Gitu. Gejalanya yang menonjol yaitu batuk pilek, hidung tersumbat, ya bersinnya sering, gitu, demam. Ya. Nah, influenza ini yang juga sekaligus saya agak membahas masalah imunisasinya yang sering juga disalahartikan oleh orang tua bahwa dengan divaksin influenza anak saya akan bebas common cold atau batuk pilek gitu. Bukan seperti itu. Jadi influenza ini kuman yang menyebabkan gejala yang mulai dari ringan sampai berat. Gejala ringannya itu ya batuk pilek. Tapi gejala beratnya bisa ke radang paru, radang otak, itu juga bisa disebabkan oleh kuman influenza. Sebaliknya, penyebab common cold ini banyak, bukan cuma influenza. Jadi dengan divaksin influenza bukan berarti anaknya akan terbebas dari batuk pilek. Itu yang sering jadi salah kaprah. Jadi ada juga yang datang, anak saya dokter udah dikasih vaksin influenza tapi masih sering batuk pilek. Ya kan bukan buat itu gitu ya. Bukan seperti itu. Oke. Baiklah, selanjutnya. Waduh, ini COVID ya. COVID ini juga perlu dicermati lagi ya. Sama seperti penyakit virus lainnya. Gejala sistemiknya ya sama-sama demam, sama-sama lelah, sama-sama sakit kepala, nyeri otot. Hampir tidak ada bedanya dengan penyakit virus yang lain. Tapi karena sekarang lagi hits banget, tentunya setiap kali ada demam, kewaspadaan terhadap COVID juga perlu ditingkatkan. Mengingat juga sekarang di kota Bandung pun kasus anak juga sudah mulai ada atau sudah mulai meningkat pesat ya. Jadi mohon tetap waspada untuk orang tuanya. Kalau nggak perlu-perlu amat nggak usahlah dibawa ke luar gitu ya. Karena ini memang benar adanya, benar-benar ada kasusnya. Oke, gejalanya hampir-hampir sama ya, dan tentunya faktor risikonya ada kontak erat dengan orang yang probable atau terkonfirmasi dengan COVID-19 ini ya. Selanjutnya. Nah, baiklah. Jadi gimana dong? Kapan nih kalau anak saya demam, apakah harus langsung dibawa ke dokter? Gitu kan? Rata-rata kayaknya baru tadi malam demam, besokan paginya atau besok siangnya udah langsung dibawa ke dokter. Ya, bener kan gitu ya? Jadi sebenarnya nggak mesti seperti itu, Jadi bisa diobservasi dulu di rumah, ya. Jadi kalau anak tersebut tidak ada tanda bahayanya, kita bisa tunggu sekitar 3 hari aja. Baru kalau demamnya nggak ada perbaikan, baru silahkan dibawa ke dokter gitu, atau dibawa ke tempat fasilitas kesehatan. Gitu. Jadi kapan dong kalau yang misalkan harus langsung dibawa ke dokter nih? Kalau anaknya kurang dari 3 bulan. Mau anaknya masih ceria-ceria aja, mau udah lemas, itu sebaiknya langsung dibawa untuk berobat. Ya,
Atau anak usia 3 sampai 36 bulan yang demamnya lebih dari 3 hari atau terdapat tanda-tanda bahaya. Nanti tanda bahayanya kita bahas yang berikutnya ya. Atau anak usia 3 sampai 36 bulan, 36 bulan itu berarti 3 tahun ya. Demamnya tinggi di atas 39 derajat. Atau semua anak yang usianya, semua usia anak, tapi demamnya tiba-tiba tinggi 40 derajat, misal di atas 40 derajat. Kenapa di atas 40 derajat ini merupakan salah satu tanda bahaya? Karena begitu suhunya di atas 40 derajat, itu metabolisme dalam tubuhnya itu pasti kacau semua. Jadi harus perlu segera dicari penyebabnya dan perlu segera mendapatkan tata laksana yang tepat gitu. Anak dengan kejang udah pasti harus langsung dibawa. Anak yang semua usia tapi demamnya berulang selama lebih dari 7 hari, walaupun demamnya hanya berlangsung beberapa jam saja. Jadi 7 hari ini demam, naik turun, naik turun, naik turun misalnya. Hari ini demam, besok enggak, besokannya lagi demam terus gitu selama 7 hari. Itu juga sebaiknya langsung dibawa. Kemudian anak semua usia dengan penyakit kronik, jadi demam, tapi dia ada kelainan jantung misalnya, itu mah udah pasti harus segera. Atau dia punya malignansi atau penyakit kanker, punya penyakit autoimun, punya penyakit ginjal, punya riwayat kejang demam sebelumnya, itu mah silahkan mangga segera dibawa ke dokter. Sisanya, dan satu lagi anak yang disertai dengan adanya ruam, itu silahkan langsung dibawa berobat. Sisanya kalau baru demam, anaknya juga udah 3 tahun atau 2 tahun, anaknya masih bisa beraktivitas atau cuma lemes sedikit, masih bisa ditunggu di rumah, tunggu sampai 3 hari baru nanti mungkin dibawa ke dokter kalau belum perbaikan. Kemudian selanjutnya, nah, tanda bahayanya apa? Nah, kecuali kalau demamnya baru sehari, tapi didapatkan tanda bahaya dan kegawatan. Tanda bahayanya apa aja? Seperti yang tercantum di dalam slide ini ya. Dia anaknya ngelempreh pisan, nggak respon, atau susah dibangunin, atau tidur terus sepanjang hari. Itu udah tanda bahaya. Atau jadi sesek napasnya. Jadi kesulitan bernapas, bukan napasnya jadi cepat ya. Kalau napasnya jadi cepat, memang kalau lagi demam, napas kita akan, karena tadi yang di slide yang sebelumnya itu karena metabolismenya meningkat, jadi napasnya agak relatif cepat. Tapi kalau napas cepatnya disertai dengan tanda-tanda kesulitan bernapas, misalkan jadi kelihatan sesak, nah itu baru merupakan tanda bahaya. Nyeri kepala hebat. Untuk anak-anak yang udah bisa bilang sakit kepala, mungkin ini gampang gitu untuk kita bisa mengetahui bahwa anak ini sedang sakit kepala. Tapi kalau untuk bayi-bayi atau untuk anak yang belum bisa ngomong gitu, kita dari mana nih tahu anaknya akan ada nyeri yang hebat? Gitu. Biasanya anaknya akan menangis kejar, menangisnya nggak berhenti-berhenti atau wah rewel berlebihan gitu, dikasih minum salah, ditidurin salah gitu. Seperti itu juga hati-hati. Bibir, lidah, dan kuku tampak kebiruan. Jadi biru, ada kebiruan di sekitar bibir, lidah, dan kuku. Itu juga merupakan tanda bahaya dan kegawatan. Ubun-ubun terlihat menonjol. Ubun-ubun tuh yang ada di kepala ya, Ibu Bapak. Jadi ada fontanel. Ubun-ubun itu yang suka berdenyut kalau di kepala bayi, yang masih bayi tuh di depan, di atas kepalanya suka ada bagian yang masih bolong, belum tertutup sama tulang, dan suka berdenyut-denyut. Nah, itu juga perlu dilihat. Dan ini ubun-ubun adanya cuma pada bayi ya, dan dia menutup di usia 18 bulan. Jadi kalau anaknya 2 tahun nggak bisa ngelihat ubun-ubunnya nonjol atau cekung, nggak bisa karena sudah menutup. Jadi ini khusus untuk anak-anak yang ubun-ubunnya masih terbuka, ya biasanya di bawah usia 18 bulan, ketika terlihat menonjol, membonjol, bulging, atau justru cekung, ya itu juga tanda bahaya. Kalau cekung hubungannya dengan dehidrasi, kalau membonjol atau dia bulging atau dia jadi cembung, itu berhubungan dengan adanya peningkatan tekanan di dalam kepalanya. Ya. Kemudian ada kekakuan di leher, anaknya gelisah, nyeri perut hebat atau muntah-muntah, ada ruam bintik-bintik berwarna keunguan seperti memar, nggak mau makan minum sama sekali, nangisnya kejar tadi yang saya bilang terus-menerus, atau dibilang juga high pitch cry, terus tubuhnya condong ke depan dan tidak dapat mengontrol air liur. Jadi tubuhnya ini mungkin maksudnya ada kejang, tapi kalau kejang itu kan bentuknya macam-macam. Kadang-kadang cuman kaku, terus dia nggak bisa mengontrol air liur, itu sebenarnya mungkin anaknya terjadi kejang. Cuman kita tidak menyadarinya, bisa seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu, dia nggak bisa kontrol air liur, terus tubuhnya jadi agak condong ke satu sisi, itu hati-hati.
Juga diperhatikan buang air kecilnya. Kalau misalkan kok pampasnya sekarang 2 jam masih kering ya, gitu biasanya udah penuh. Sekarang kok pipis-pipis atau makin jarang, nah itu juga merupakan tanda bahaya. Segera apabila ada tanda-tanda bahaya dan kegawatan seperti yang telah disebutkan di slide ini, maka itu merupakan merupakan tanda dan bahaya yang mengharuskan anak tersebut segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke, selanjutnya. Ya, terus gimana dong kalau anak panas? Harus ngapain nih Ibu Bapak nih? Ya, jadi sebenarnya ada pro dan kontra memberikan obat panas di rumah karena kita tahu bahwa sebenarnya demam itu kan dia bermanfaat buat sistem pertahanan tubuhnya dia sendiri gitu. Jadi kapan dong kita kasih obat panas gitu? Harus dilihat kondisi anaknya. Jadi tujuannya perlu diingat, tujuannya bukan untuk menyembuhkan sakitnya, ya. Karena setiap penyakit ini akan ada perjalanan penyakitnya masing-masing. Nah, seperti misalnya kalau sakitnya demam berdarah, ya nanti 4 hari berturut-turut dia akan panas terus gitu. Panasnya pasti akan naik turun, walaupun udah dikasih obat penurun panas yang paling mahal sekalipun. Tapi karena perjalanan penyakitnya seperti itu, ya udah memang panas terus gitu selama 4 hari, misalnya kalau demam berdarah seperti itu. Jadi tujuan pemberian obat demam di rumah adalah semata-mata untuk membuat anaknya merasa nyaman. Kadang-kadang kan kalau suhunya terlalu tinggi, anaknya juga jadi nggak nyaman ya. Jadi males, jadi lemes, jadi nggak mau makan gitu. Jadi kalau anaknya sudah mulai merasa mulai kelihatan nggak nyaman ya, atau panasnya di atas 38,5 derajat Celcius, maka Bapak Ibu boleh memberikan obat demam sendiri di rumah. Obat demam apa nih yang paling direkomendasikan? Yaitu jenisnya adalah paling aman di anak adalah paracetamol, ya, paracetamol. Bukan ibuprofen, bukan aspirin, tapi yang paling aman adalah paracetamol. Jadi kalau mau ngasih obat panas ya udah paracetamol aja dulu, gitu. Dosisnya gimana? Nah, ini dosisnya akan saya ajarin nih. Dosisnya juga harus tahu. Dosisnya paracetamol itu, ya, dosisnya nih kita lihat 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per dosis. Jadi sebenarnya di dalam kemasannya, di kemasannya itu biasanya suka tercantum di situ. Umur segini dikasihnya segini mili, ya kan seperti itu. Tapi sesungguhnya adalah yang paling tepat adalah berdasarkan berat badan anaknya. Gitu. Jadi kita juga harus tahu sediaan yang kita pakai. Apakah sediaan drop? Sediaan drop itu adalah sediaan yang memakai pipet tuh, yang buat anak di atas setahun, di bawah setahun, atau di atas setahun juga sebenarnya bisa sih asal kita tahu dosisnya. Atau sediaannya sirup. Nah, kalau sediaannya yang drop, itu paracetamol yang terkandung adalah 100 mg per 1 ml. Jadi saya kasih contoh nih, misalnya berat anaknya 7 kilo. Kita punya sediaan drop. Tadi diingat ya, dosisnya ya udah deh, nggak usah diingat yang 15, pokoknya 10 mg per kilo aja. Jadi yang dibutuhkan dosisnya berapa? 7 kali 10 kan? 70 ya, 70 mg. Sedangkan sediaan drop itu adalah 100 mg per 1 mili. Jadi kalau 70 ya tinggal 70 dibagi 100 kan 0,7. Gampang kan kalau yang sediaan drop? Kalau berat anaknya 6 berapa? Ya 0,6. Berat anaknya 5, 0,5. Berat anaknya 12, 1,2, itu kalau sediaan drop. Gampang kan ya? Berat anaknya 13, 1,3, itu gampang banget kalau yang drop. Ya, gitu. Kalau yang sirup gimana ya? Sama aja. Pokoknya dosisnya 10 sampai 15. Hanya kalau yang sirup harus perlu dilihat kemasannya, ada merek-merek tertentu yang per 5 ml atau 1 sendok obatnya ada yang 160 mg. Tapi sewajarnya, bukan sewajarnya, kebanyakan adalah di 120 mg. Jadi kalau berat anaknya 12 udah bisa dipakai yang sirup biasa, jadi dikasihnya 5 mili, seperti itu. Juga usahakan anak tersebut untuk tirah baring atau beristirahat. Juga boleh dibantu oleh kompres, dingin, hangat. Dingin atau hangat, yang tidak direkomendasikan adalah kompres dengan alkohol. Kompresnya mau apa dong? Dingin, hangat, atau biasa aja? Boleh semuanya. Ya, mau dingin, mau hangat.
mau air biasa itu boleh semua. Yang penting nggak pakai alkohol dan nggak pakai es, ya. Nah, juga harus anaknya banyak minum. Karena apa? Karena kalau suhu tubuhnya naik, otomatis kebutuhan cairannya juga akan meningkat. Sehingga kalau minumnya sedikit, risiko dehidrasi. Ya, jadi harus mencegah dehidrasi dengan cara memperbanyak minum. Ya, jadi seperti itu tata laksana di demam. Jadi kita boleh ngasih obat demam di rumah, boleh kita sambil perhatikan adakah tanda bahaya, bisa ditunggu dulu di rumah, lihat 2-3 hari ini, kalau tidak ada tanda bahaya sebenarnya bisa diobservasi di rumah. Dan tadi mengingat penyebab demam yang terbanyak adalah salah satunya common cold, biasanya common cold atau infeksi virus itu cuma 3-5 hari panasnya juga mau dikasih obat apa-apa dia sebenarnya akan turun dengan sendirinya tanpa kita membawa anak kita ke dokter misalnya, ya. Soalnya kalau 1 hari atau baru tadi malam terus dibawa ke dokter, dokternya juga bingung. Dikasih obat juga nggak akan langsung turun dan anaknya langsung sembuh gitu. Jadi tiap sakit, tiap panas juga ada perjalanan penyakitnya. Mungkin ada waktu yang dibutuhkan untuk panasnya menjadi turun seperti itu sih. Ya, jadi perlu cuman kita observasi di rumah. Tapi kalau nggak ada perbaikan 2-3 hari, silahkan baru dibawa pergi ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya. Oke, selanjutnya. Ya, ini mengingatkan kembali ya. Ini bahwa COVID-19 ini itu bukan hoax, itu benar adanya ya. Kami yang bekerja di rumah sakit pun yang menyaksikan betul-betul bahwa ini tuh beneran ada gitu. Dan anak-anak itu sudah mulai banyak ya, Ibu Bapak. Ini nggak bohong, anak itu udah, bahkan ada yang 2 bulan, Bu. 2 bulan karena tertular dari orang tuanya. Ya, sehingga Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menganjurkan, saya mengingatkan kembali, menganjurkan anak-anak tetap di rumah. Nggak usah dibawa-bawa pergi kalau nggak perlu. Ya, orang tua, anak-anak setelah dari luar misalkan terpaksa beraktivitas di luar, begitu sampai rumah, buka bajunya, mandi, cuci rambut, bersihkan juga tas, handphone, dan barang-barang lainnya. Ya, tidak berpergian ke tempat umum, bila pergi harap didampingi oleh orang dewasa, kemudian juga masker dan pelindung lainnya juga harus selalu dipakai, kecuali anak-anak mungkin yang di bawah usia 2 tahun, tidak dianjurkan untuk memakai masker. Ya, pelindung lainnya seperti face shield, tapi perlu diingat juga bahwa face shield ini bukan pengganti masker. Jadi kalau pakai face shield, ya maskernya juga tetap harus dipakai. Ya, tidak memegang area wajah dan tidak sembarangan memegang barang-barang sekitarnya. Jadi kalau udah di luar atau dimanapun tidak dikit-dikit megang wajah karena tangan kita ini udah megang semuanya dan mohon tidak sembarangan memegang barang-barang di sekitarnya. Jadi perlu diingat juga Bu, kalau saya suka memperhatikan nih ibu bapak misalkan udah pakai masker nih lagi di luar rumah, terus pakai masker, terus dalam keadaan bermasker ria, terus anaknya dicium-cium dengan pakai masker itu, jangan ya, karena masker itu kan buat menyaring si kuman lah istilahnya. Terus kan berarti di situnya udah penuh dengan kuman. Terus kita ciumlah anak kita dengan masker yang penuh kuman itu. Jangan ya, kalau lagi pakai masker jangan cium-cium anaknya ya. Kalau mau cium dibuka dulu maskernya. Gitu. Kemudian rajin mencuci tangan, itu kayaknya semuanya juga udah tahu ya. Menjaga jarak, semuanya juga saya yakin udah tahu. Jangan dekat-dekat orang yang sakit, jangankan yang sakit sekarang sama yang kelihatannya sehat juga mohon tetap dijaga jaraknya. Oke, mungkin sekian presentasinya. Mudah-mudahan semuanya cukup jelas dan bisa memberikan wawasan baru dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, tadi gimana ya Bunda, sudah semua dijabarkan, semoga bermanfaat ya Bunda ya. Terima kasih dokter Lia atas penyampaian materinya. Sekarang kami ayah Bunda, kita sudah memasuki sesi tanya jawab ya. Silahkan tulis di dalam kolom chat dengan format nama, garis miring usia, garis miring berat badan anak, dan garis miring pertanyaan. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dari kolom chat, dokter kita udah ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk ke IG. Oh iya, mangga. Yang pertama dokter,
apa yang menyebabkan anak kejang ketika panas? Apakah bisa berulang hingga dewasa? Oke. Mau satu-satu dulu? Ya, boleh dokter. Satu-satu dulu ya, dok. Oke, jadi kejang itu kalau pada saat panas itu penyebabnya sangat multifaktorial, bisa karena memang pure dari kejang demam saja. Jadi nggak ada kelainan apa-apa nih di dalam otaknya gitu, di sistem persarafannya nggak ada kelainan apa-apa. Jadi semata-mata karena kebutuhan metabolisme basalnya yang meningkat, kemudian tercetuskan menjadi kejang. Tapi sebenarnya dia nggak ada apa-apa. Tapi perlu diingat, biasanya kalau kejang demam biasa ini ada faktor genetik. Misalkan ayah ibunya dulu pernah step kan dibilangnya gitu kalau kejang demam biasa ya. Atau misalnya dia ada riwayat kejang sebelumnya dengan demam. Dan perlu diingat juga kalau misalkan anaknya sudah mengalami kejang demam, itu akan bisa berulang sampai usia di bawah 5 tahun kalau kejang demam. Di bawah 5 tahun, nanti di atas 5 tahun ketika demam terus terjadi kejang, kita nggak boleh mikirin lagi bahwa itu step biasa, pasti ada masalah lainnya gitu. Kemudian juga bisa kalau selain kejang demam yang lebih berat lagi, kita harus perhatikan gejala-gejala yang menyertainya. Misalnya kejangnya disertai dengan penurunan kesadaran. Setelah kejangnya berapa lama, misalkan kejangnya lama, kemudian setelah kejang ada penurunan kesadaran, kemudian didapatkan misalnya lehernya kaku atau kaku kuduk, mungkin itu mengarah ke infeksi yang lebih serius yang dinamakan meningitis itu. Jadi memang banyak sekali kalau penyebab kejang, tapi kalau yang tadi yang saya bilang kejang demam itu multifaktor sekali. Sebenarnya penyebab pastinya sampai sekarang pun masih belum diketahui, tapi diduga karena peningkatan metabolisme tadi dan ada faktor genetiknya gitu. Tapi rata-rata kalau kejang demam biasa tanpa ada kelainan di sistem saraf itu tidak perlu khawatir, tidak berbahaya selama kejangnya masih di bawah 10 menit dan setelah kejang anaknya kembali sadar, itu nggak perlu khawatir ya, gitu. Oke dokter, udah jelas mungkin ya bunda-bunda ya. Jadi ada yang perlu dikhawatirkan dan ada yang enggak ya. Untuk kejang tuh jadi ada yang bisa, kalau yang di atas 5 tahun ya dok ya, berarti yang harus kita khawatirkan ada gejala atau kondisi lain dari penyakit lain ya dok ya. Iya, kalau misalkan anaknya ada riwayat kejang demam sebelumnya, terus tapi kok berlangsung anaknya udah 6 tahun masih ketika demam masih kejang-kejang juga, nah itu pasti ada penyebab lain deh. Itu harus evaluasi lebih lanjut. Karena kalau kejang demam itu hanya berlangsung sampai usia 5 tahun saja. Di atas 5 tahun bukan kejang demam lagi namanya, bukan step lagi namanya. Gitu. Kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Apakah efektif dokter ketika anak demam dipakaikan plester penurun demam? Oke, itu kan sebenarnya fungsinya tadi buat kompres ya, gitu. Itu boleh bisa membantu membuat anak menjadi nyaman. Jadi fungsinya sama seperti kompres untuk menurunkan suhu tubuh, untuk membuat anaknya menjadi nyaman. Itu aja sih. Kalau efektif atau tidaknya itu sangat tergantung dari penyakitnya juga, sangat tergantung dari kondisinya juga gitu. Tapi kalau hanya untuk membuat anaknya nyaman itu boleh digunakan, boleh banget digunakan gitu. Seperti itu. Kita lanjut ya dok ya. Kalau ada anak demam, apakah boleh dok tetap dimandikan? Anak demam dimandikan, ya boleh-boleh aja gitu. Cuman hati-hati dia menjadi menggigil ya. Terus malah jadi tambah demam kan kalau anaknya menggigil, terus ototnya berkontraksi itu akan menghasilkan panas juga gitu. Jadi hati-hati. Jadi memang baiknya kalau anak demam ya udah dilap-lap aja gitu. Seperti itu. Meskipun kalau misalnya dimandikannya dengan air hangat gitu, dok, tetap kurang disarankan berarti ya dok ya? Ya, betul. Nah, jadi lihat kondisi anaknya juga sih sebenarnya. Tapi bukan merupakan kontraindikasi yang absolut, bukan berarti nggak boleh banget ya. Anaknya juga tetap harus dijaga nih kebersihannya gitu. Tapi kan nggak mesti jebar-jebur mandinya gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut dok. Ini dari via kolom chat ya dok ya, dari Ibu Novita
anaknya 2,7 tahun, berat badannya 12 kilo. Dok, untuk mengukur suhu lewat ketiak, apakah akurat? Dan apakah ada makanan yang bisa menurunkan demam? Makanan apa yang bagus untuk anak demam untuk anak saya, dok? Katanya. Oke. 2,7 tahun, 12 kilogram, dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau termometer yang dari ketiak atau armpit itu boleh dipakai, tapi tadi dari kepustakaan memang hasilnya tidak seakurat suhu rektal atau suhu oral yang dari mulut. Tapi kalau misalkan dari ketiak ya boleh-boleh aja, boleh gitu. Itu pun baik gitu, hanya tidak seakurat. Jadi yang paling akurat, yang paling paling presisi menggambarkan suhunya adalah dari rektal dan ini. Tapi boleh, bukan berarti yang dari ketiak atau dari yang tadi arteri temporal itu nggak bisa dipakai. Itu boleh-boleh aja. Hanya tidak seakurat itu aja gitu. Kalau ditanya akurat atau enggak, ya akurat, tapi tidak seakurat rektal atau oral, mulut. Seperti itu. Untuk makanan, itu nggak ada makanan yang bisa menurunkan demam. Intinya, kalau anak demam karena sakit, itu tetap kebutuhan nutrisinya juga harus terpenuhi. Dengan kebutuhan nutrisinya terpenuhi, pertahanan tubuhnya lebih baik, pasti dia sembuhnya juga akan bisa lebih cepat. Dan juga diperhatikan justru ini cairan yang lebih penting lagi, karena tadi sebelumnya sudah dibilang bahwa ketika anak demam, kebutuhan akan cairannya akan meningkat gitu. Jadi kalau anaknya udah demam, terus minumnya kurang, anaknya dehidrasi, yang ada tambah demam dan demamnya nggak turun-turun. Jadi justru cairan yang bisa cairan yang cukup yang bisa menurunkan si demam itu ya, selain memang dari bagian dari perjalanan penyakitnya ya, dikasih obat demam dan lain sebagainya gitu. Oke, baik, berarti memang cairan yang paling cukup ya, dok, yang paling bagus ya untuk mengatasi pertolongan pertama untuk mengatasi itu ya, dok, ya, untuk mengatasi demam ya, dok. Iya. Oke, dokter, selanjutnya ya, dok ya. Dari Tommy, usia anaknya 1 tahun, berat badannya 10 kg. Dok, jika anak demam disertai menggigil, apakah bisa saya langsung berikan paracetamol? Katanya, dok. Oke, boleh aja. Boleh, tidak masalah. Kalau anaknya merasa tidak nyaman, anaknya lemas, pokoknya nggak nyaman lah intinya. Ingat tadi pemberian paracetamol semata-mata tujuannya untuk memberikan rasa nyaman di anak gitu. Jadi yang tadi menggigil tadi yang sudah disebutkan bahwa itu merupakan proses yang sangat wajar dari terjadinya suatu demam karena otot-ototnya berkontraksi, harus memenuhi perintah dari hipotalamus kita untuk menghasilkan panas, maka menggigil adalah merupakan proses yang sangat wajar. Dan kalau misalkan demam, anaknya sudah mulai nggak nyaman, ya boleh-boleh aja. Silahkan diberikan paracetamol. Nggak masalah. Oke, dokter, selanjutnya dari Sakit, usia 11 bulan, dok, usia berat badannya 8 kg. Dok, apakah demam tinggi kalau dibiarkan itu akan menyebabkan kecacatan? Karena saya punya teman yang demam sampai kejang dan telat penanganannya, jadi anaknya melengkung tangannya dan kakinya. Apakah bisa menjadi kecacatan? Katanya, dok, kalau demam itu? Oke, ya kembali lagi kita kembalikan dari penyebab kejang itu sendiri apa, ya. Jadi terkadang tinggi rendahnya demam 40 sama 38 misalnya, itu tidak berhubungan dengan berat ringannya penyakit. Jadi itu benar-benar mekanisme dari si hipotalamus tadi yang menaikkan suhu tubuh kita. Nah, kalau penyebab demamnya, misalkan nih, penyebab demamnya adalah tadi infeksi yang menyerang susunan saraf pusat kita, infeksi yang menyerang otak kita atau meningitis misalkan. Tentunya kalau telat penanganannya akan menimbulkan gejala sisa atau sequelae. Salah satunya tadi jadi nggak bisa jalan atau kecerdasannya berkurang. Jadi sangat tergantung dari penyebabnya apa nih demamnya gitu. Jadi tetap harus dicari penyebabnya apa gitu. Ada juga anak yang demamnya 38 nggak setinggi itu, tapi ternyata setelah dievaluasi lebih lanjut penyebabnya misalkan ya sama tadi misalkan meningitis gitu. Itu bisa kalau telat penanganannya bisa
menyebabkan gejala sisa yang seperti tadi. Jadi saya rasa sangat tergantung dari penyebab kenapa anak tersebut demam. Tapi sebelum terjadinya kejang, itu pasti ada tanda-tanda yang harusnya kita udah bisa waspada. Misalnya yang kayak tadi, yang salah satu tanda bahaya, anaknya udah mulai lemas-lemas, susah dibangunin, nah itu gejala awalnya biasanya. Tidur terus, nah itu sebenarnya gejala awal gitu. Kalau orang tua tidak bisa mengenali tanda bahaya, kemudian telat dibawa ke fasilitas kesehatan, telat mendapatkan penanganan, nah itu tentunya yang sangat berbahaya. Seperti itu. Sisanya kalau nggak ada tanda bahaya, tenang, aman-aman aja insya Allah. Ya, gitu. Oke dokter, lanjut ya dok ya. Dari Ibu Rini Apriani, usia anaknya 5 bulan, beratnya 9 kg. Dokter, kalau demam boleh dibalur bawang merah nggak? Apakah ada pengaruhnya nggak dok? Oke, ya ini sering ya pakai bawang merah. Sebenarnya mungkin itu bukti ilmiahnya belum jelas, tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa pemberian bawang merah bisa menurunkan panas badan. Itu hanya berdasarkan pengalaman dari orang tua kita zaman dahulu. Kalau tanya boleh atau tidak, silahkan, boleh-boleh saja. Tapi untuk menurunkan demam itu tidak ada bukti ilmiahnya. Dan perlu diingat bahwa pemberian bawang itu kan panas banget. Itu banyak sekali kasus anaknya demam, dikasih bawang, bawangnya dicampur dengan apalagi yang panas-panas, kayu putih lah, apa minyak telon lah, yang ada kulitnya melepuh. Hati-hati ya itu. Itu sering terjadi. Ada luka bakar akibat baluran bawang yang sebenarnya kayaknya nggak perlu-perlu amat kan dikasih bawang, tapi anaknya dapat bonus jadi luka bakar. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau boleh saja dicoba dulu di kulit kita, dan harus perlu diingat kulit anak akan lebih sensitif daripada di kulit kita yang sudah dewasa. Jadi kalau dirasa-rasa di perut kita olesin bawang itu rasanya panas, ya mungkin di anak akan terasa lebih panas lagi. Ini kalau tanya boleh, ya silahkan boleh, tapi hati-hati efek sampingnya, kulitnya bisa melepuh, bisa luka bakar. Dengan kalau bisa menurunkan panas atau tidak, itu bukti ilmiahnya nggak ada. Seperti itu. Jadi mungkin yang diharapkan hanya efek hangatnya aja, mungkin hampir sama dengan seperti kompres. Itu sih. Jadi tetap harus hati-hati ya Bun ya, meskipun alami tapi memang belum ada bukti ilmiahnya ya dok ya. Betul sekali. Kita lanjut dokter. Jika pada saat pemberian obat anak muntah, apakah jika pada saat pemberian obat anak muntah, apakah pemberian obat harus diulang kembali? Jika harus diberikan, durasi berapa lama dokter setelah muntah? Oke, sebenarnya nggak perlu dikasih lagi kalau udah muntah gitu. Jadi kalau obat panas, terus dikasih obat panas terus jadi muntah, bisa ditunggu aja. Dengan dikasih obat jadi muntah itu kan sebenarnya jadi kerugian buat anaknya sendiri ya. Udah minumnya sedikit, udah susah, terus dimuntahin gitu gara-gara dipakai obat yang nggak perlu-perlu amat. Ya sebenarnya nggak perlu diulang lagi sih, nggak perlu diulang. Kecuali mungkin obat-obat tertentu yang memang ada jadwalnya dan harus diberikan seperti antibiotik misalnya, tentunya dengan indikasi yang tepat yang memang penyebabnya juga bakterial yang gitu seperti itu. Gitu perlu diulang kembali kalau misalkan ketika diminum langsung dimuntahkan, dan itu boleh dikasih jeda ya, sebenarnya nggak ada batasannya juga sih, dilihat-lihat kondisi anaknya aja. Kalau misalkan udah tenang lagi baru boleh dikasihin, nggak ada sih aturannya 10 menit, 15 menit gitu. Jadi sangat tergantung dari kondisi anaknya masih rewel, nggak mau minum obat, kita paksa-paksa minum obat, tambah muntah, tambah dehidrasi, jadi malah tambah kacau kondisinya. Nah itu yang perlu dihindarkan. Jadi benar-benar tergantung kondisi anaknya. Kalau cuma obat panas aja sih kan, tadi udah dibilang ya obat panas tuh boleh dikasih, boleh enggak. Anaknya masih kelihatan nyaman-nyaman aja ya, mungkin dengan kompres juga sudah cukup. Ya terus dikasih obat dimuntahin ya nggak perlu diulang lagi saya rasa. Gitu. Seperti itu. Oke dok, yang selanjutnya dok, dari Ibu Farisa, usia anaknya 3 tahun, berat badannya 14 kg. Dokter mohon info untuk penyimpanan obat setelah dibuka, apakah sebaiknya disimpan di kulkas atau sebaiknya dibuang setelah pertama pemakaian kan? Oke,
Ya, untuk obat ini juga banyak yang menanyakan. Sebenarnya masing-masing pabrikan itu punya standar pabrikannya sendiri, standar masing-masing. Jadi kalau mau jawaban yang paling tepat, itu kan suka ada brosurnya tuh, di mana tuh di bungkus obatnya. Itu biasanya suka tercantum. Obatnya akan stabil setelah dibuka sekian jam seperti itu, dan itu beda-beda masing-masing pabrikan. Tapi pada umumnya untuk aman ya mungkin nggak lebih dari sebulan. Mungkin untuk yang obat yang mitra ini ada mungkin ada orangnya nggak bisa ditanya ini langsung nih, kalau untuk obat demam yang satu ini bisa ini nggak bisa berapa bulan setelah dibuka. Untuk penyimpanannya tidak perlu di kulkas, boleh di suhu ruangan asalkan menutupnya dengan benar, dengan rapat dan tidak terkena matahari secara langsung seperti itu. Jadi kalau udah lebih dari sebulan sih biasanya nggak dipakai lagi, amannya ya. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang 2 bulan masih kuat, anaknya juga dikasih nggak apa-apa dan masih efektif. Itu sangat tergantung dari pabrikan obatnya sendiri. Jadi tiap kali farmasi bikin obat itu ada standar pabrik, ya ada disebutkan di situ berapa lama setelah dibuka gitu. Tapi rata-rata sebulan juga saya rasa udah cukup ya, udah bisa dibilang aman lah, asal nutupnya betul dan bagaimananya benar. Dan tidak perlu di kulkas, mau di kulkas juga boleh aja, tapi nggak di kulkas juga boleh ya. Dokter, ini pertanyaan yang terakhir ya dok. Dokter, sebaiknya ketika demam kompres di dahi dulu atau langsung diberikan paracetamol? Dan kenapa dokter nggak boleh dikompres dengan es batu katanya? Kenapa? Gimana? Jadi apakah sebaiknya ketika demam dikompres di dahi dahulu atau langsung diberikan paracetamol? Dan kenapa nggak boleh dikompres dengan es batu katanya dok? Oke, gitu. Kenapa dikompres dulu di dahi atau diberikan paracetamol? Itu nggak ada aturannya sih. Boleh cuma dikompres aja, boleh berbarengan, boleh dikasih paracetamol dulu, boleh kompres-kompres dulu. Itu sangat tergantung dari balik lagi kondisi anaknya. Kalau misalkan dengan dikompres tidak ada perbaikan, misalkan ya orang tuanya menghindari, udah coba jangan dulu pakai obat, cuma dikompres aja, anaknya nyaman nggak ya? Kalau misalkan dengan dikompres anaknya udah nyaman-nyaman aja, ya silahkan dengan kompres gitu. Tapi kalau misalkan diperlukan, panasnya kok makin tinggi, jadi sampai 39, ya mungkin kompres juga nggak cukup, harus ditambahkan dengan obat. Atau misalkan mau dua-duanya sekaligus, dikompres iya, dikasih obat iya, mangga, itu juga boleh selama dosisnya tepat dan indikasinya juga tepat. Maksudnya jangan dibiasain gini, kalau suhunya baru anget-anget aja 37,5, terus kita udah cepet, anaknya juga masih oke-oke aja, terus kita saking parnonya anaknya jadi demam, langsung dikasih obat. Enggak kayak gitu juga gitu. Jadi memang dilihat betul-betul seperlunya memberikan obat, betul-betul seperlunya sesuai dengan indikasi. Kemudian kenapa nggak boleh dikompres dengan es batu ya? Es batu itu sifatnya kan dingin banget tuh ya, beku, batu gitu. Tadi udah dibilang nih, jadi bikin tiba-tiba perubahan suhunya berbeda secara drastis. Juga bisa membuat justru dengan dikasih es batu itu bukan jadi dingin suhu anaknya, malah menjadi bertambah panas karena anaknya akan kayak dipicu seperti jadi kayak otot-ototnya dipaksa lagi berkontraksi untuk menghasilkan panas gitu. Yang ada dahinya doang yang dingin atau di tempat suhunya yang dingin, tapi sebenarnya jadi kayak kacau gitu si tubuhnya. Jadi dia menggigil, menghasilkan panas lagi, suhunya juga akan meningkat gitu, meningkat lagi dengan dengan es batu itu gitu. Itulah kenapa tidak disarankan dengan es batu. Kalau mau kompres ya dengan air biasa aja atau dengan air hangat. Seperti itu. Ya. Oke dokter. Terima kasih dok. Itu pertanyaan yang terakhir ya dok. Apa ada yang ingin disampaikan dari dokter untuk ayah bunda di rumah dok? Udah sih cukup ya. Mungkin yang itu aja tadi, tetap jaga hati-hati. Mohon diterapkan lagi adaptasi kebiasaan barunya seperti itu sih, karena saat ini kondisinya masih belum kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita apabila sering terlalu dibawa keluar rumah seperti itu. Mungkin itu aja sih ya.
Terima kasih. Oke, terima kasih dokter untuk kesempatannya, untuk waktunya, untuk mengisi kegiatan hari ini ya dok ya. Oke, saya akan kembalikan ke pembawa acara kita ya, ke Teh Helga ya. Terima kasih untuk ayah bunda yang udah mengikuti kegiatan hari ini. Oke, saya kembalikan ke Teh Helga, mangga Teh Helga. Terima kasih Teh Widya, terima kasih Dokter Lia, Masya Allah ilmunya, mudah-mudahan ayah bunda di rumah bisa menyerap ilmu yang sudah Dokter Lia berikan ya, dan bisa mengaplikasikannya tentunya. Jadi untuk ayah bunda di rumah bisa nggak terlalu panik ketika anaknya panas ya, demam, apalagi yang tadi sekarang sudah mulai pancaroba tuh kayak demam berdarah tuh nggak melihat musim. Nah mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh Dokter Lia tadi juga bisa bermanfaat untuk ibu di rumah dan keluarga ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Tempra kerjasamanya dengan Jasmine MK Medica, Jasmine MK Medica. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan kita bisa memberikan informasi kira-kira apa sih yang pengen Bunda, Ayah, dan Bunda di rumah pengen bahas tentang kesehatan anak, boleh DM aja ke Instagram kita ya di Klinik Jasmine MK Medica. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan Tempra dan Klinik Jasmine serta Dokter Lia. Terima kasih dokter. Oke, Ayah Terima kasih ya, Bunda. Dok. Ya, terima kasih Ayah. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter. Sami-sami. Boleh kita Terima kasih foto dokter. dulu ya. Foto ya? Udah, boleh di-open ya, di-open kameranya ya. Kita foto dulu ya. Ah, ibu nggak pakai kerudung. Ayo Bu, pakai Nggak kerudung. Pakai kerudung dulu Ibu, Bunda. Kita akan kita foto dulu ya sebelum acara Zoom kita selesai. Saya pakai masker nggak apa-apa ya, Dok? Ya, nggak apa-apa. 2, 3. Oke, sekarang lanjut untuk yang kedua. Siap-siap ya, standby. Saya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga sekarang. Alhamdulillah karena materi ini sungguh bermanfaat dokter. Jadi partisipasinya juga alhamdulillah sampai terakhir bertahan. Oke, kita foto dulu ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Oke. Harga dan Klinik Jasmine, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu kembali dengan Cari Tahu Klinik Jasmine. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa memberikan edukasi dan manfaat untuk ayah bunda di rumah. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.